Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kesempatan sore ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak. Ya alhamdulillah sama-sama hadir di majelis ilmu Masjid Al-Mustaqbil, masjidnya orang-orang yang memohon ampun, masjidnya orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala dosanya dan diterima segala dosanya, diampuni segala dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan kondisi sehat walafiat dan juga mudah-mudahan sehat jasmaninya. Amin. Sehat ekonominya insya Allah dan juga sehat rohaninya. Yang bercuma sehat fisik tapi tidak sehat rohaninya. Jadi dua-duanya harus seimbang antara aspek spiritual, aspek kita rohani kita, berdekatan kita kepada Allah, tapi juga di sisi lain juga kita harus mengkondisikan terkait dengan fisik kita. Fisik kita sehat, kemudian juga rohani kita sehat, maka insya Allah semuanya akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka oleh karena itu seperti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kemudian kita kehidupan kita betul-betul berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung dengan alamatullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in hingga kita sebagai umatnya. Ya alhamdulillah bisa pada sore ini kita masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kita berharap dengan kita melaksanakan semua wejangan-wejangan sabda-sabdanya dan juga bentuknya adalah qaulan fillah, ucapan dan juga perbuatan yang kita laksanakan. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Sinan dan Pak Pak Gunarto. Oke. Nah, sudah bisa dan silaturahim, sudah bisa bersilaturahim dengan Bapak semua yang hadir di sini dan juga jajaran takmir Masjid Al-Mustaqbil dan semuanya yang hadir di sini. Saya bisa bersilaturahim, tidak menyangka juga dia jauh-jauh dari Grojigan. Taman Tirto Kasihan cara Pak Haidar, rumahnya Pak Haidar. Kebetulan saya bagi bisa bersilaturahim di depan bapak-bapak semuanya. Insya Allah ilmunya sudah luar biasa gitu ya. Jadi sudah pengalamannya. Silakan ya Pak. Pak Sudah. Usianya Pak. Usia 64 tahun. 64 tahun. Si paling sepuh. Pak Sinan Pak. Pak Suroto. Udah 85 orang biasa. Nah, dibagi pengalamannya kan sudah melawan buana itu lebih dari saya itu usianya ya paling kan 84 kira-kira usia berarti saya baru 22 gitu. Jadi masih ya, namun kita belajar Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak yang ada di sini, kita belajar bersama ya.
walaupun mungkin saya masih seumur jagung gitu. Memberikan nasihat mauidhah hasanah kepada bapak-bapak semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan nasihat saya memberikan manfaat kepada bapak semuanya yang hadir di sini dan mengantarkan bapak-bapak semuanya kepada gerbang pintu surga, tapi masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang untuk menuju kepada kebahagiaan hakiki, kepada kebahagiaan akhirat, maka kemudian kita juga harus menempuh kepada kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan sementara itu kebahagiaan duniawi. Dan kebahagiaan duniawi itu bukan hanya sebatas untuk duniawi saja, tapi nanti menjadi batu loncatan untuk masuk pada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan akhirat. Nah, karena kita tidak akan mungkin selamanya hidup di dunia, mesti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hal yang kemudian perlu yang kita akan sampaikan sesuai dengan yang saya WA-kan di Pak ini, judulnya adalah hijrah, makna hijrah dan implementasinya atau pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu semuanya mungkin sudah tahu namanya hijrah itu berarti dari kata hijrah, ya hijrah, artinya berarti di situ berarti kata itu adalah meninggalkan. Yang kedua adalah bukannya meninggalkan, juga berhenti. Nah, jadi meninggalkan berhenti dalam bahasa orang sekarang dengan move on. Nah, move on itu berarti pindah dari hal yang buruk kepada hal yang baik. Kalau kemudian Al-Nawawi menyebutkan bahwa hijrah itu adalah al-intiqal dan kufri ila dari salam. Jadi pindah dari tempat yang penuh dengan kekufuran ke tempat yang penuh dengan keselamatan. Ya, kalau itu disebutkan oleh Al-Nawawi. Jadi artinya bahwa hijrah itu kita berarti tidak melakukan hal yang buruk, ya, kembali kepada hal yang baik. Itu disebut dengan hijrah. Jadi hijrah itu sekali sebetulnya, tapi pelaksanaannya itu ya sulit. Nah, pelaksanaan sulit. Kalau kemudian kita baca sejarah dalam kitab Sirah Nabawiyah bahwa hijrah itu adalah bentuknya dengan fisik. Jadi hijrah menurut Ibnu Qayyim itu disebutkan bahwa hijrah itu dirismi dengan fisik, dengan anggota badan, tapi juga ada hijrah berqalbi, hijrah dengan hati. Nah, hijrah dengan fisik seperti yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabatnya. Ketika kemudian Rasulullah mendapatkan sikap yang tidak baik dari orang kafir Quraisy, kemudian Rasulullah mendapatkan izin dari Allah untuk hijrah dari Mina Mekah ila Yasrib yang sekarang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Nah, hijrahnya Rasulullah kan fisik dari Mekah ke Madinah. Itu Yasrib kemudian berubah menjadi Madinatul Munawwarah karena Yasrib itu adalah tempat yang umum, tempat yang terbelakang, tapi dengan adanya kemudian risalah Islam dan kemudian adanya Islam di situ, kemudian menjadi Madinatul Munawwarah atau kota yang tercerahkan. Nah, dengan keberadaan Islam itu maksudnya adalah dengan keberadaan kita hijrah ini juga sebetulnya bisa mencerahkan. Artinya bisa memperbaiki diri kita dari hal yang kemudian tidak baik menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau kemudian hijrah Rasulullah kan luar biasa. Jadi artinya penuh dengan hambatan, rintangan, godaan, sama dengan orang yang mau pindah berubah dari hal yang negatif kepada yang positif, itu juga banyak hambatannya, banyak rintangannya. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu semuanya. Bapak-bapak yang hadir di sini ketika kemudian meninggalkan dari rumah menuju kepada majelis ilmu atau masjid ini, mesti kan ada rintangannya. Godaannya Bapak, godaannya malas, bagaimana? Capek, alasan,
Apalagi Pak? Banyak nih tontonan TV juga, kemudian anak cucu dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kemudian menghalangi kita untuk hijrah dari rumah menuju kepada masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga sama. Jika kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, banyak juga tantangannya dan halangannya, bahkan orang kafir Quraisy mengumpulkan 12 tokoh untuk menghalangi Rasulullah hijrah ke Yastrib. Nah, saking kemudian saking yang tak bolehnya, karena kalau hijrah ke Yastrib Rasulullah akan mendapatkan kekuatan. Nah, Bapak Ibu semuanya sama dengan kita juga untuk mendapatkan kekuatan yang aspek rohani, maka kemudian kita harus berubah dari hal yang negatif kepada hal yang positif. Kalau kemudian kita lihat Bapak Ibu semuanya di dalam semua ayat, nanti bisa dicek di Bapak Ibu di surahnya surah An-Nisa ayat 100. Di situ disebutkan bahwa yuhajir fi sabilillah, jadi fil ardi murabbaman katsira wasa. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang hijrah fi sabilillah di jalan Allah, jadi fil ardi, maka dia akan menemukan di dalam bumi itu, di dalam tempat hijrah itu murabbaman katsira. Murabbaman katsira itu adalah tempat yang lapang, tempat yang luas. Para fasih menyebutkan bahwa yang dimaksud murabbaman katsira adalah masalihudi. Masalihudi itu adalah kebaikan-kebaikan atau masalah agama. Kematangan agama, kalau kemudian kita lihat Bapak Ibu semuanya, dari kemudian ada di dalam Islam banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh agama Islam kita melalui firman Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, yang itu memberikan petunjuk jalan kepada kita dan memberikan sebuah kelonggaran. Monggo silakan mau pilih hal yang positif, jalan yang baik, ini jalan yang tidak baik. Dan kemudian agama juga memberikan sebuah perlindungan kepada umat Islam, baik perlindungan atau hak hidup. Maka kemudian ada disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu mencakup itu menjaga agama. Jadi aspek agama ini betul-betul dijaga betul. Itu sebenarnya masalah kemaslahatan kebaikan agama. Ketika kemudian umat Islam sudah bisa menjaga itu kebaikan-kebaikan agama seperti al-Quran, Islam, hukum Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji, ya berarti dia sudah betul-betul menegakkan aspek agamanya, aspek hukum Islam. Maka kebahagiaannya ini akan diperoleh dengan menegakkan 5 hal tadi. Jadi disebut dengan masalah itu seperti itu. Kemudian juga hak hidup, maka kemudian agama memberikan sebuah perlindungan kepada orang, kepada umatnya, untuk kemudian bisa hidup tentram, aman, sejahtera, bahagia, dan tidak diganggu oleh banyak orang. Maka kemudian disitulah agama memberikan namanya hifdzun nafas, menjaga, melindungi jiwa manusia. Maka hak hidup dilindungi, maka disitu kemudian agama juga memberikan larangan kepada orang untuk tidak melakukan namanya pembunuhan atau disebut dengan jarimah atau kotor, ya, tindakan kriminal, tindakan pembunuhan. Islam itu sudah melindungi jiwa manusia seperti itu, tidak adanya larangan-larangan tadi. Ya, maka bagaimana kemudian kita bisa menjaganya? Yang menjaganya berarti kemudian kita dianjurkan kemudian kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, minuman yang sehat, yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, itu kan bagian dari namanya masalihudi, kebaikan-kebaikan kemaslahatan agama yang diberikan kepada umat manusia supaya badannya bisa sehat, bisa kuat, dan bisa menjalankan namanya hidup kita di aspek agama. Maka rukun Islam dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji itu bisa dilaksanakan dengan cara dia menjaga jiwanya. Maka dulu bima fil ardi halal dan mubah, kata Allah, makanan dari sesuatu yang bumi, dari sesuatu yang ada di bumi, halal dan mubah, yang halal lagi bersih. Baik. Maka disinilah kemudian agama. Maka kalau ketika
menuju kepada Allah, ya Allah, maka dia akan menemukan tadi kemaslahatan itu, termasuk kemaslahatan dalam menjaga akal. Maka agama mengatakan menyebutkan ibtul akal, menjaga akalnya. Maka disitulah kemudian Islam melindungi akal manusia dan menganjurkan kepada manusia untuk memperbanyak namanya membaca, belajar literatur buku, kemudian supaya apa? Supaya IQ-nya, otaknya betul-betul cerdas dan juga berwawasan luas. Di samping itu juga agama memberikan sebuah penjagaan juga terkait dengan itu nasab, terkait dengan penjagaan keturunan. Maka agama menganjurkan kita sebagai orang beriman untuk menikah. Bapak Umar sudah menikah semua, alhamdulillah. Ada yang belum menikah? Ada. Sudah. Nah, jadi menikah itu sebetulnya juga bagian dari menjaga keturunan, dan yang menikah itu untuk menjaga juga ahsan dari farid, untuk menjaga kemaluan, ya supaya kemaluannya kemana-mana. Ya, maksudnya apa? Menghindari dari perbuatan zina. Ya, maksudnya atau bagi orang yang sudah menikah, tentunya melihat perempuan itu biasa saja, karena dia sudah merasakan mantunya. Artinya sudah betul-betul terjaga. Tapi bagi orang yang sudah nikah masih makan jelalatan, ya berarti menikahnya tidak memberikan pengaruh yang positif. Nah, itu disebut dengan masalah yudin, namanya masalah agama. Ya, itu sebetulnya adalah diperuntukkan bagi manusia. Termasuk juga dilarang betul manusia untuk melakukan perbuatan zina. Kenapa? Karena nanti efeknya keduriannya itu menjadi tidak jelas, keturunannya menjadi tidak jelas, tidak jalan, karena tidak melalui pernikahan yang sah. Secara agama di sana memang keliru, bisa termasuk tindakan-tindakan penyimpangan. Maka oleh karena itu kemudian agama juga melindungi juga harta. Nah, itu namanya kemaslahatan agama. Jadi harta orang itu dijaga betul oleh Islam, sehingga kemudian orang tidak bisa mencuri atau mengambil harta orang. Maka hartanya terlindungi, kepemilikannya betul-betul dijaga. Orang akan mengatakan ini HP milik saya. Iya, tapi kalau nggak ada alam, Pak Ibu akan mengatakan ini milik saya. Kalau nggak ada alam saya, itu orang akan bebas saja ambil HP orang lain, dan kita tidak akan bisa mengatakan ini hak saya, tidak bisa, karena hak kepemilikannya secara Islami tidak dilindungi. Tapi dengan adanya Islam itu kemudian kita bisa mengatakan ini milik saya, karena di dalam Islam dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan hak kepemilikan, maka kemudian dikasih kepada hak warisan. Warisan betul-betul orang akan ini adalah anak saya, bagian itu ada anak saya dan sebagainya. Itu betul-betul ditata betul oleh Islam. Maka itulah sebenarnya masalah hidup itu kebaikan masyarakat bagi manusia. Yang itu untuk tadi kebahagiaan manusia yang di dunia itu manusia bisa bahagia, bisa sejahtera. Tapi juga di akhirat insya Allah bisa bahagia. Ketika kemudian manusia bisa menjalankan masalah hidup, kemaslahatan yang disebutkan di dalam maqasid syariah, di dalam tujuan kemusyawaratan. Itu disebut dengan muraqabah katsir. Yang kedua adalah wasah. Wasah itu orang yang mau hijrah, mau kemudian berubah hidupnya menjadi yang baik, itu akan mendapatkan banyak kelapangan rezeki. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau kemudian kita ingin maju ingin sukses, maka kemudian harus move on dari tempat yang kurang baik menuju kepada yang baik. Kayak saya itu aslinya bukan Jogja, aslinya saya Sukabumi. Saya hijrah dari Sukabumi ke Jogja. Di sana tidak mendapatkan sesuatu, tapi saya ditakdirkan untuk hijrah ke Jogja 2027 dan sekarang sudah 2026. Sekarang sudah 2026.
2007, sekarang sudah 2002, kira-kira sudah berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun. Nah, jadi saya juga dengan perkataan Imam Syafi'i, kalau kamu mau maju, kita hijrah. Bisa jadi karena tempat kita yang kurang baik, kemudian kita pindah kepada tempat yang baik, yang lebih baik. Nah, kita kemudian akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan berarti kemudian kita juga membiarkan tempat yang buruk itu menjadi buruk selamanya, tidak. Tapi kemudian ketika kita sudah maju, sukses, maka kemudian bagaimana memajukan tempat yang belum sukses itu supaya bisa berkembang. Begitu. Nah, ini juga bagian dari contoh. Maka benar kata Allah, orang yang hijrah dari Allah akan menemukan tadi disebut dengan tempat yang luas dan juga lapangan rezeki. Jadi saya membuktikan itu Bapak Ibu semuanya. Ternyata memang survei membuktikan, artinya bahwa Allah itu tidak salah. Jadi Allah itu tidak salah ketika kemudian mengatakan innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali kaum sendiri yang mau berubah. Bukan berarti Allah tidak kuasa mengatakan kun fayakun kepada hambanya dan jadi orang kaya. Bukan berarti begitu, tapi ada namanya ikhtiar, ada doa, ada usaha, ada ikhtiar, dan juga terakhir adalah intinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti Allah tidak mau, tapi itu ada di dunia itu kan memang ada usaha manusia di situ. Ada keterlibatan manusia, maka kemudian Allah akan menghendaki apa usaha kita. Maka segala sesuatu tergantung amal perbuatan. Kalau perbuatan kita baik di masyarakat, maka kita akan mendapatkan respon yang baik. Tapi kalau kemudian kita kurang baik, maka responnya juga mesti kurang baik. Maka respon Allah kepada orang yang berubah hijrah tadi, responnya mesti baik. Maka dilanjutkan di situ, yaitu fil ardi marabah katsira wa sa'wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang yang hijrah dari rumahnya menuju ke majelis ilmu, masa jauh-jauh tanahnya begitu. Kemudian di tengah perjalanan meninggal dunia, maka pahalanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sangat sesuai dengan man kharaja fi thalabil ilmi bahwa fisabilillah bayar jihad. Barang siapa yang keluar untuk ilmu, maka kemudian dia akan menjadi itu sebagai jihad fisabilillah, sama dengan berjuang di jalan Allah. Berarti kalau orang meninggal dunia, mati syahid, dia mau mencari ilmu atau dia mau hijrah, melakukan hal yang positif dari hal yang negatif untuk mau berubah. Ini adalah asbabun nuzulnya, ini berkaitan dengan namanya Domroh bin Jundub. Jadi Domroh bin Jundub itu dia adalah orang yang mustadafin, artinya orang yang lemah, dan dia termasuk penduduk Mekah. Ketika kemudian dia sakit, kemudian dia minta kepada keluarganya, ahmiluni wa akhduni min ahdil musyrikin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai keluargaku, pindahkanlah, bawalah aku, keluarkanlah aku dari bumi tempat yang musyrik ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man taufiqi, kemudian di tengah perjalanan meninggal dunia ini Jumrah bin Jundub. Qabla ayat sila dari Nabi sebelum sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian karena setelah al-wahyu, kemudian turunlah wahyu surat An-Nisa ayat 100. Artinya orang yang kemudian belum banyak berbuat baik Bapak Ibu semuanya, tapi dia ingin berubah kualitas hidupnya menjadi yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, bagi keluarganya maupun bagi masyarakatnya.
belum apa-apa, tapi kemudian Allah berkehendak meninggal dunia, tetap Bapak doa maju, tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hambanya. Ketika kemudian hambanya itu mau atau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki pola kehidupannya dari perilakunya, ucapannya, ya dalam betul kata kesehariannya, dia mengubah betul sehingga menjadi orang yang lebih baik dan lebih bermanfaat, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usahanya itu tadi. Sama seperti orang Bani Israel, ya ini sering disampaikan Bapak Ibu di dalam hadis muttafaq alaih itu, ya pada masa Bani Israel ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Ya. Nah kemudian dia datang ke Rohib. Bagaimana kalau saya ini sudah membunuh 99 orang? Apakah saya masih diterima tobat saya? Kata Rohib, "Lah, tidak. Nah kalau begitu saya akan bunuh kamu." Hanya kemudian dibunuh, maka menjadi genep, jadi 100. Kemudian ada yang menunjukkan datang siapa lagi min alam ardi, seorang yang lebih alam di alam bumi ini. Ada yang menunjukkan coba dengan datang ke seorang alim ulama. Datang terus dia bertanya lagi, baik alim ulama, saya sudah membunuh 100 orang, apakah tobat saya masih terima? Oh masih. Caranya bagaimana? Ya caranya coba jangan pindah dari tempatmu yang kurang baik itu ke tempat yang penuh dengan kebaikan. Di situ ada orang-orang yang sedang ya'budun Allah, yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ tempat itu adalah orang-orangnya orang-orang baik dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jangan di sana kalau ingin bertobat. Nah kemudian kan dia mau semangat sekali tuh Bapak ya, semangat sekali dia mencoba merubah pola kehidupannya dari tadi yang gak baik tadi sama membunuh 100 orang tadi. Di tengah perjalanan ini juga sama, tengah perjalanan meninggal dunia. Ini kehendak Allah, kehendak Allah, sehingga disebutkan di dalam hadis itu wahtasomat, ya malaikatul rahmah wa malaikatul azab. Ya. Ini berselisih pendapat gitu. Kenapa? Ya malaikat rahmat, wah ini ahli surga ini, karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat azab tidak. Oh ini sudah membunuh 100 orang, gak bakalan terima tobatnya. Terus datang malaikat yang ketiga, yang kemudian berbentuk seperti manusia biasa. Malaikat yang ketiga ini adalah menjadi seorang hakim penengah supaya tidak terjadi perselisihan antara malaikatul rahmah dengan malaikatul azab. Kalau begitu sekarang ukur saja. Coba diukur dari tempatnya yang buruk kepada tempat yang baik, dan dari tempat dia meninggal ke tempat yang baik itu berapa jaraknya? Coba diukur dari tempatnya yang meninggal tadi ke tempat yang tidak baik, dan dari tempat yang meninggal tadi ke tempat yang baik tadi, yang tidak baik sama yang baik. Coba diukur. Setelah diukur ternyata dari tempatnya dia meninggal ke tempat yang baik tadi, tempat orang-orang yang ahli ibadah tadi lebih dekat daripada yang tempat yang baik. Kalau begitu berarti ini betul-betul ahli surga. Bapak Ibu semuanya, yang mau alam yang jelas, kalau Bapak Ibu bisa bertanya hak adaminya bagaimana? Ya, hak adaminya bagaimana? Terkait dengan pemaafannya. Karena yang orang membunuh kan harus aman ufianahu. Ya, kalau dimaafkan oke. Tapi harus bayar dia. Aturannya kan begitu. Minta maaf kepada Allah. Kalau dibebaskan oke. Tapi tetap sebagai penembusnya adalah bayar dia. Allah alam soal jelas adalah orang tersebut itu tetap
dia akan diberi pahala oleh Allah SWT dan menjadi ya ahli surga. Walaupun dia sudah membunuh 100 orang. Artinya Bapak Ibu semuanya, rahmat rahimnya Allah SWT tidak akan pernah kemudian mengabaikan kebaikan hambanya, walaupun hambanya itu belum banyak berbuat baiknya. Ya, ini rahmat rahimnya Allah. Bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, imitasinya adalah selama kemudian matahari itu belum terbit dari barat, ya masih bisa diterangkan di kepada kita oleh Allah SWT. Karena kata Rasulullah, hijrah itu dua. Alhamdulillah, radhiyallahu anhu. Kalau Rasulullah SAW, al-hijratu khoslatani, hijrah itu dua. Antah juro asyiat, kita meninggalkan perbuatan yang buruk. Wa ukhra, yang kedua itu antuhajiro ilallahi wa rasulihi, kita hijrah dari keburukan tadi menuju kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di situ disebutkan lagi bahwa seorang itu akan diterima taubatnya oleh Allah SWT sampai matahari terbit dari barat. Selama matahari itu belum terbit dari barat, artinya kiamat namanya, maka masih ada pintu taubat ya bagi kita yang ya semua manusia kan banyak dosa ini. Nggak ada yang tidak bersih dari dosa, semuanya banyak dosa. Ya. Maka masih ada kesempatan. Nah, bagian dari kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat manusia, kita masih ada kesempatan. Kan nggak tahu namanya manusia, kita sedang duduk sekarang. Tapi besoknya kita nggak tahu apakah kita masih bisa menghirup udara segar seperti sore ini atau malah tidak. Oke, kan nggak tahu. Maka senantiasa kita bertobat kepada Allah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Muhammad berapa? Oke, berapa? Ada yang menyebutkan 75 kali, ada yang 100 kali dalam satu hari. Padahal Nabi Muhammad maksud dari dosa. Ya, maksud dari dosa. Muhammad itu kalau ngomong itu memang wahyu dari Allah. Bahwa nanti wahyu hawa wa ila wahyuman. Ngomong itu memang wahyu dari Allah. Jadi tidak sembarang ngomong. Makanya kalau kemudian ada orang kafir, orang peminta 1 tahun beribadah di tempat saya, kata orang kafir, Nabi Muhammad menang tuh. Menang tuh belum bisa jawab. Besok paginya baru bisa jawab. Apa jawabannya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Terus ayatnya. Nah, di situ mengajarkan aspek toleransi. Ya agama kamu apa yang harus dia ibadah. Nah, itu beda dengan kita. Jadi betul-betul terjaga. Nabi itu 100 kali dalam sehari taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan kita ya harusnya lebih dari itu karena kita manusia biasa, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin rahimahullah. Nah, itulah terkait dengan sebetulnya makna hijrah itu, bagaimana kemudian kita merubah pola pemikiran kita, pola kehidupan kita, pola perilaku kita, pola ucapan kita dari hal yang negatif kepada hal yang positif. Dari awalnya kemudian tidak rajin ke masjid menjadi rajin ke masjid, maksudnya jauh-jauh gitu aja. Oke. Dari awalnya kemudian yang malasan menjadi tidak malasan. Gitu. Dari awalnya kemudian yang mungkin subuh itu bangun jam 6, ya. Sekarang bangunnya jam 3:30 dikasih. Gitu. Sholat tahajud saya, terus setelah itu sholat subuh. Dari awalnya yang kemudian jarang baca Quran, sekarang getol baca Quran. Dan kemudian dari awalnya yang jarang iktikaf 10 hari terakhir dari Ramadan,
Sekarang sering iktikaf 10 terakhir di masjid terus sampai waktunya Lebaran tiba. Ya terus berubah gitu karena manusia itu memang harus melakukan namanya muhasabah, evaluasi perubahan-perubahan supaya apa? Supaya kita menghindari namanya dari celah-celah setan. Setan itu akan mencari celah di mana manusia itu. Makanya banyak orang-orang yang pondok pesantren yang viral itu ya, guru-guru pondok pesantren yang menurut kita keilmuannya luas, tetapi tidak bisa menjaga kemaluannya. Ya, tidak bisa menjaga kemaluannya. Padahal guru ngaji. Nah itu pasti karena memang setan itu mencari celah. Kalau di dalam hadis disebutkan ada setan yang gemuk, ada setan yang kurus. Ditanya, oh kok kamu gemuk? Wah saya alhamdulillah sudah berhasil menggoda anak cucu Anda. Dan kamu kurus? Dan saya kurus karena memang susah sekali. Orang-orang ikhlas itu susah sekali digoda. Karena setan itu tidak akan bisa menggoda kepada orang-orang yang ikhlas. Kan kata setan, jangan saya matikan sampai datangnya kiamat. Saya akan menggoda anak cucu Adam, begitu. Illa min ibadah Allahul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Karena ikhlas itu sulit sekali. Karena itu perbuatan hati yang itu tidak bisa dicek oleh orang-orang, walaupun mau sholatnya seperti ini ya kita tidak tahu apa ikhlas atau tidak, karena hanya Allah yang tahu. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka karena itu bagaimana kemudian kita berubah, termasuk juga bagaimana kita berubah yang awalnya kemudian jarang interaksi dengan banyak orang, kemudian banyak berinteraksi dengan banyak orang, bahkan juga banyak melakukan namanya kesalahan sosial. Kesalahan sosial itu bentuknya macam-macam, bisa sedekah, bisa infak, bisa zakat, gitu ya. Bisa kemudian juga dengan afsu salam, yaitu menyebarkan salam, senyum, itu kan bagian dari sedekah juga. Yang awalnya jarang senyum jadi murah senyum, nggak cemberut terus gitu. Itu kan suatu hal yang sepele, tapi itu akan merubah lingkungan kita menjadi lingkungan yang betul-betul Islami. Ya sesuatu yang sepele, tapi itu bisa merubah. Nah itu namanya merubah aspek kesalahan sosialnya. Awalnya terjadi interaksi menjadi sering berinteraksi dengan masyarakat, ya, kemudian dan sering masjid dan lain sebagainya. Jadi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Mungkin bisa juga cocokkan dalam kehidupan keluarga, ya. Dalam kehidupan keluarga yang mungkin awalnya di dalam keluarga itu jarang sekali kita nyuruh istri kita nyuruh anak kita untuk pergi ke masjid dan sebagainya. Wah sekarang ketat sekali setiap adzan suruh masjid dan sebagainya. Yang awalnya mungkin dengan interaksi dengan istri kita kurang atau kurang harmonis, sekarang menjadi lebih harmonis, itu juga bagian dari kita memahami. Yang kemudian awalnya jarang, kemudian juga al-mubasyarah, bahasanya mubasyarah itu ya mohon maaf itu bahasa vulgar itu ya tanda orang cinta harmonis sayang kepada dirinya, ya sering kecil kemingnya dan sebagainya. Ya kita kemudian berubah jadi sering gitu, dan itu mesra keharmonisan dalam lingkungan keluarga. Kemudian kalau kemana-mana salam, ya keluar rumah salam dan sebagainya, itu sudah berubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dan itu dikuatkan di dalam At-Taubah ayat 20 sampai 21 Bapak Ibu semua. Dalam surat At-Taubah 20 21, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Nah, di situ disebutkan a'dhamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman
berhijrah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu agama darajat Allah. Itu posisinya lebih tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala oleh kaum faizun dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Kenapa kebahagiaannya itu karena yubasyiru bi rahmatin min. Dia akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang senantiasa hijrah, senantiasa merubah kehidupannya menjadi lebih baik, mungkin dari sekarang baik, tingkat lagi lebih baik lagi, menjadi paling baik lagi. Satu, rahmat Allah akan diberikan kepada hamba-Nya. Yang kedua adalah selain dibasyiru bi rahmatin, kemudian waridwan. Waridwan itu adalah ridwan Allah. Ridwan Allah akan diberikan kepada hamba-Nya yang senantiasa dia berubah pola kehidupannya, hijrah dan berjihad dari Allah Subhanahu wa taala bi aqwalihi wa anfusihim dengan matanya dan juga dengan jiwanya. Kemudian yang ketiga adalah wajannah. Nah, wajannah ini reward yang hakiki, apa? Surganya Allah. Di samping rahmat Allah dia akan mendapatkannya, kemudian juga ridwan Allah, yang terakhir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu maka lahum biya na'im mungkin. Itu adalah kenikmatan yang mungkin, yang berkah abadi yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mau berhijrah. Jamnya ngaco yang ini. Oke, ini saya bawa. Tinggal berapa menit lagi? 1 menit lagi. Alhamdulillah. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang saya sebutkan tadi Quran surat ayat 21 itu yang nanti reward yang akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman sedang melaksanakan hijrah. Artinya bahkan ditolong oleh Allah. Hijrahnya 1 tahun 1 bulan. Apa? Puasa. Nah, puasa itu kan bisa merubah kehidupan. Ya, mungkin tak mulutnya yang biasanya diubah-ubah ya. Itu betul-betul cara betul nih puasa. Kemudian juga lagi makanya gitu. Yang jalan betul-betul cara betul dibacakan, digunakan baca Quran. Ini juga mulutnya betul-betul jaga untuk menghafalkan bacaan Quran. Jadi imsak anil akli wa syurbi wal jima itu bukan hanya itu aja puasa di mana makan minum jima dan istri, tapi semua anggota badan kita itu berpuasa. Alhamdulillah. Nah ini jadi sudah waktunya berbuka. Itu mungkin. Ya, menurut bapak-bapak yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya cukup kagumi, karena sudah pada sepuh-sepuh. Oke, terima kasih sudah mengundang saya secara baik dan baik yang sudah baca. Alhamdulillah, dan mari kita berdoa berbuka bersama. Dan hamba doa wa qala itu wa sallallahu alaihi wasallam insyaallah.